Perkenalkan aku Steven. Ya, aku Jenny. Aku mau tahu dong tentang Keraton Sambas. Nah, ya boleh kok. Tapi sebelum itu kakak apa gitu apa ya? Nah, kenalin dulu. Ini motif kain tenun sambas. Motif kain tenun sambas bergaya Melayu dan dihiasi dengan benang berwarna keemasan dan perak ini, sehingga sebagian orang menyebutnya dengan kain benang emas. Nah, kain benang emas ini juga menjadi ciri khas sambas. Kasih kak. Sama-sama. Nah, sebelum kamu masuk ke Keraton Sambas, kamu boleh lihat dulu deh sekitaran keraton ini. Iya kak. Halo, saya Widya. Saya akan menemani kalian semua untuk berkeliling di Sungai Sambas. Ayo! Danau yang kukuh berdiri di pertemuan 3 sungai, yaitu Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Tebarau. Nah, sekarang saya sedang berada di Sungai Subah. Sungai Subah ini terdapat sebuah jembatan yang bernama Jembatan Asam. Dia menghubungkan antara Kampung Angus dan juga Desa Dalam Kaum. Tanah yang berada di Muara Ulakan ini menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Nah, sekarang kita lagi berada di Sungai Sambas Kecil. Sungai Sambas Kecil ini terdapat sebuah pasar loh, namanya Pasar Melayu. Bangunan istana yang menghadap ke sungai ini menandakan jalur transportasi zaman dahulu melalui sungai. Akhir kita berada di Sungai Tebarau. Dia mempunyai sebuah jembatan yang bernama Jembatan Sabo. Jembatan Sabo ini menghubungkan antara Desa Dalam Kaum dan Desa Tanjung Mekar. Tunggu! Satu fakta yang menarik yaitu Jembatan Sabo ini mempunyai lagu Geratak Sabo Bepatahan. Rasa perjalanan kita udah selesai guys. Dadah. Gimana perjalanannya tadi? Seru nggak? Hei, jangan dong. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aziz Saputra. Saya akan menjelaskan bangunan segi delapan. Sebelum memasuki istana, pengunjung akan menemukan bangunan segi delapan. Dulunya, ini merupakan pendopo, yaitu sebagai tempat peristirahatan sultan dari perjalanan jauh dan bermusyawarah. Bangunan yang berbentuk segi delapan ini memiliki 8 jendela yang menandakan arah mata angin. Akan tetapi, terkadang jendela-jendela tersebut memiliki tanda. Bila 7 jendela tertutup dan 1 jendela terbuka dengan sendirinya, maka ia bermaknakan ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sementara di tengah lapangan ini terdapat tiang bendera yang berdiri tegak. Tiang bendera yang berdiri tegak ini berbentuk layar kapal. Nah, tiang bendera ini melambangkan sultan, sedangkan penyangganya yaitu melambangkan 4 pembantu sultan atau wazir. Tiang ini menandakan kejayaan Istana Sambas dari bidang maritim pada masa Panglima Anom. Di bawahnya terdapat 3 meriam yang berasal dari Belanda dan Inggris. Oleh karena itu, Istana Sambas dulunya menjadi pusat pemerintahan dari 7 istana di Kalimantan Barat. Tiang bendera berbentuk seperti tiang kapal menyiratkan bahwa Kesultanan Sambas pernah mempunyai angkatan laut yang kuat di bawah pimpinan Pangeran Anom atau Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I pada tahun 1815 sampai 1828. Tiang bendera yang ada sekarang dibuat pada masa Sultan Muhammad Mulia Ibrahim tahun 1935. Satu fakta yang perlu teman-teman ketahui nih, adanya lambang kuda laut di atas atap istana menandakan
bidang perekonomian pada saat itu atau bahari. Nah, itu sekilas informasi tentang tiang bendera di tengah lapangan. Yuk ke spot selanjutnya. Hai Jenny. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Sabta Ramadan. Ya, di sini samping kanan istana kita akan melihat sebuah tempat. Dulunya ini adalah tempat beduk yang terbuat dari emas dan tulang belulang monyet yang berwujud putri. Nah, kita akan menuju ke spot selanjutnya, yaitu Masjid Agung Sambas atau disebut Masjid Jami. Ini merupakan gerbang di dalam istana. Nah, gimana tadi? Seru ndak? Sekarang ayo kita lihat di dalamnya. Hai Bella. Hai Jenny. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Bella Isyarata. Hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat apa yang ada di dalam keraton. Yuk! Saat memasuki istana, teman-teman akan melihat begitu banyak barang-barang peninggalan nenek moyang. Istana Sambas dibangun pada masa pemerintahan Raden Sulaiman yang bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin. Istana ini sudah berumur sekitar 200 tahun dan beberapa kali mengalami perbaikan. Konon katanya, Raja Sambas mempunyai saudara di Brunei yang menjadi raja juga di sana. Raja Brunei memiliki darah keturunan Cina, yang berarti Raja Sambas juga mempunyai darah keturunan Cina. Raja Sambas pertama, Sultan Muhammad Syafiuddin I memerintah pada abad ke-16. Keluarga kerajaan menerima banyak hadiah dari Sultan Brunei dan dinasti Cina, yang sisa-sisa peninggalannya masih tersimpan di Istana Sambas. Bangunan utama keraton berukuran 11,50 x 22,60 meter. Terdiri atas 7 ruangan, yaitu balairung terletak di bagian depan, kamar tidur sultan, kamar tidur istri sultan, kamar tidur anak-anak sultan, ruang keluarga, ruang makan, dan ruang khusus menjahit. Ruangan ini disebut ruangan balairung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, balairung didefinisikan sebagai balai atau pavilion. Pendapa besar tempat raja bertemu dengan rakyatnya. Ini adalah salah satu contoh benda peninggalan yang diberi oleh Ratu Inggris. Di bagian atas ambang pintu yang menghubungkan balairung dan ruang keluarga, terdapat lambang Kesultanan Sambas dengan tulisan Sultan Van Sambas dan angka tahun 15 Juli 1933. Angka tahun ini merupakan tanggal peresmian bangunan keraton. Di bagian dalam bangunan ini, pada kamar tidur sultan, tersimpan barang-barang khaznah Kesultanan Sambas. Tempat peraduan sultan, pakaian kebesaran, payung kesultanan, pedang, getar, puan, dan meja tulis sultan.
pada bagian dinding terpampang gambar-gambar keluarga sultan yang pernah memerintah Sambas. Ini adalah gambar-gambar keluarga sultan yang pernah memerintah Sambas. Nah, kalian kan sudah masuk nih ke dalam, udah ngeliat juga kan apa yang ada dalam keraton. Selanjutnya kita kemana ya? Gimana kalau kita keliling di daerah Istana Keraton? Yuk! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elma Soktawati. Di sini saya akan mengajak kalian untuk berkeliling di sekitar Keraton Sambas. Yuk ikutin. Adalah tempat pemandian putri dan permaisuri yang berada di belakang keraton. Nah, di Kabupaten Sambas juga ada tariannya loh. Berikut ini tarian Tanda Sambas. Tarian Tanda Sambas adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan gerakan sederhana, tarian ini memiliki ciri khas dengan gerakan laki-laki berpasangan yang mengangkat tangannya setinggi bahu. Tarian Tanda Sambas ditarikan secara berpasangan. Selesai sudah perjalanan kita hari ini teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat melestarikan budaya Sambas. Kelompok 2, bersama kita lestarikan budaya kita.